Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cek TKP. Hati-hati menggunakan media sosial, salah-salah bisa bernasib sial. Seperti yang dialami mahasiswa di Yogyakarta, didorong rasa sakit hati, pelaku menyebarkan berita bohong di salah satu media sosial. Korban yang tidak terima melaporkan pelaku ke polisi. Pelaku pun terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap kasus tindak pidana siber terkait penyebaran berita bohong atau hoaks pencemaran nama baik terhadap seorang mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang ramai di media sosial sejak beberapa hari terakhir. Kasus yang ramai terkait dugaan pelecehan seksual tersebut saat ini berubah menjadi penyebaran berita bohong saat pihak kepolisian berhasil mengamankan pelaku. Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Nugroho Arianto mengatakan pelaku dalam penyebaran berita hoaks adalah RAN, berusia 19 tahun, merupakan warga kota Jogja. Sedangkan korban berinisial MF, 21 tahun, adalah warga Sumatera Selatan. Keduanya merupakan mahasiswa di Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Korban adalah MF, umur 21 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Sumatera Selatan. Untuk SK RAN, laki-laki, 19 tahun, mahasiswa, alamat Yogyakarta. Modusnya adalah menyebarkan berita bohong atau pencemaran nama baik. Sementara itu, di Reskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Ida Mahdi mengatakan bahwa perkara tersebut berawal dari unggahan konten media sosial X. Motif RAN menggunakan MF sebagai objek pemberitaan karena sakit hati ketika mendaftar BEM. RAN tidak lolos, sedangkan MF diterima sebagai anggota. Kita berawal adanya postingan ya di akun media sosial X. Akun tersebut adalah @UNY-MFS yang pada tanggal 10 November tahun 2023 di situ tentang adanya dugaan kekerasan yang dialami oleh salah satu maba dari kampus tersebut yang diduga dilakukan oleh pengurus salah satu BEM FMIPA kampus tersebut. Pemberitaan yang viral tersebut kami jajaran dari Dit Reskrim Sus Polda DIY bekerjasama juga dengan Dit Reskrim Polda DIY mencari sosok korban ya, yang melaporkan memposting di akun media sosial X tersebut ya, mulai dari tanggal 10, tanggal 11 secara lapangan kami menunggu mencari korban tersebut, namun sampai dengan siang hari ini korban yang diduga menjadi korban dalam postingan tersebut sampai dengan hari ini belum dapat kami temukan. Ya, jadi dari barang bukti yang kami peroleh milik terlapor RAN, memang betul ya, dasar itu yang bersangkutan berdasarkan keterangannya telah mengakui perbuatannya bahwa yang bersangkutan adalah yang memposting di akun X @UNY-MFS. Motifnya adalah sakit hati, ya, karena pada saat itu saudara RAN ya mendaftar di salah satu komunitas di mahasiswa, dia ditolak, sedangkan saudara MF ya yang diterima. Kemudian berlanjut pada saat itu saudara RAN ya menjadi panitia festival politik MIPA, dia ditegur oleh saudara MF yang melalui japri WA ya, artinya tentang kegiatan tersebut ditegur oleh MF sehingga RAN ini merasa sakit hati sehingga dia melakukan mengupload postingan-postingan tersebut. Pelaku dijerat dengan pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1
dan atau pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Tim Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Polri TV. Polsek Cicurug, Polres Sukabumi mengungkap kasus sindikat penipuan sertifikat tanah. Akibat penipuan yang dilakukan pelaku, kerugian korban mencapai lebih dari 70 juta rupiah. Bertempat di Mako Polsek Cicurug, Polres Sukabumi menggelar konferensi pers terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sertifikat tanah. Konferensi pers dipimpin Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede yang didampingi oleh Kapolsek Cicurug, Kompol Mangapul Simangunsong, serta Kasipropam Polres Sukabumi Ibtu Subarjo. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengatakan bahwa tindak pidana terjadi pada tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat di rumah korban. Pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk menipu dan menggelapkan uang tunai sejumlah Rp70.011.000 milik korban. Korban dijanjikan penyelesaian urusan sertifikat tanah oleh pelaku dan sebagai imbalannya korban memberikan uang tunai serta mentransfer Rp60.011.000 melalui M-Banking sebagai DP. Namun setelah beberapa bulan berlalu, pelaku tidak memenuhi janjinya. Polres Sukabumi mengindikasi pelaku telah melakukan perbuatannya berkali-kali. Masyarakat yang pernah menjadi korban diminta untuk melapor ke Polres Sukabumi. Terhadap pelaku, setelah dilakukan pendalaman, diindikasikan sudah melakukan tindakan seperti ini berkali-kali, ya. Dan sekarang oleh penyidik dikembangkan untuk korban-korban lainnya. Penyidik juga yakin bahwa ada korban-korban lain yang juga menjadi penipuan daripada pelaku. Sehingga kami dari Polsek Cicurug, Polres Sukabumi menghimbau kepada masyarakat yang merasa pernah menjadi korban tindak pidana penipuan ataupun penggelapan uang yang dilakukan oleh tersangka O bisa segera melapor ke kantor polisi setempat untuk diproses. Dalam operasi penangkapan, Polres Sukabumi berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk bukti transfer, buku tabungan, dan kartu ATM. Pelaku dijerat dengan pasal 378 atau 372 KUH pidana dengan ancaman penjara 4 tahun. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Seorang pria yang merupakan residivis diamankan Polsek Muntilan, Polresta Magelang karena melakukan pencurian padi di area persawahan. Saat ditangkap, pelaku sudah mengambil 7 karung padi yang baru saja dipanen. Seorang warga berinisial FF berusia 32 tahun diamankan Polsek Muntilan, Polresta Magelang karena telah melakukan pencurian padi di area persawahan Dusun Ngemplak pada hari Sabtu 11 November 2023 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaku melakukan pencurian padi milik korban Hamam berusia 52 tahun, warga Dusun Ngemplak, Desa Gondosuli, Kecamatan Muntilan. Awalnya, warga curiga dengan gerak-gerik pelaku yang sedang mengangkut padi dalam karung dengan sarana sepeda motor. Pelaku merupakan residivis yang sudah 6 kali masuk bui atas kasus pencurian. Saat itu, pelaku sudah mengambil 7 karung padi yang baru dipanen korban. Sebelum diserahkan ke Polsek Muntilan, pelaku berhasil diamankan oleh warga ketika bermaksud melakukan proses pemisahan padi dengan batangnya di wilayah Kecamatan Dukun. Kasus ini merupakan bukan kasus pertama kali yang dilakukan tersangka, sehingga karena tidak ada titik temu dengan pihak korban, maka proses tetap kita lanjutkan karena pelaku ini sudah 6 kali tersangkut perkara pidana dan telah menjalani hukuman dalam kasus yang sama. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku tindakan pencurian tersebut dilakukan karena pelaku membutuhkan uang untuk biaya perbaikan handphone. Akibat ulah pelaku, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp550.000. Sebanyak 7 karung padi berhasil diamankan. Selain itu, polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor milik pelaku.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Humas Polresta Magelang Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Cek TKP hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id, YouTube TV Radio Polri, dan channel digital terestrial 34 UHF. Saya Mentari Tanzil, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.